Ketua Umum mengevaluasi Pacul. Pacul tidak perform, mau berhenti Pacul. Oh siap. Kau nggak ada manfaatnya di partai ini. Oh siap. Nah begitu aja Pak. Oh. Apakah itu akan menjadikan kesakitan? Oh pasti. Pasti. Tapi apakah itu akan membuat Pak Pacul pindah dari partai? Enggak. Sekalipun kemungkinan Ibu Ketua Umum, udah kamu saya pecat, oh siap. Selamat siang para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Ya, kabar yang begitu mengejutkan dari PDIP, kabarnya akan memecat 27 kader ya pada 17 Desember ini. Ya, karena dukungan paslon itu main dua kaki. Ini benar-benar tegas ya PDIP begitu kan ya. Begitu juga mengejutkan apakah 27 kader ini apakah ada yang namanya Bambang Pacul. Yang biasanya kalau ngomong adalah masalah Korea-Koreaan. Nah, apakah ada di dalamnya? Mas Gibran, kami minta maaf kalau itu membuat kau agak terluka hatimu. Enggak, itu kita kekeliruan, human error biasa. Mas Gibran kok nggak diundang Pak Pacul? Saya kaget. Karena begitu banyak muncul spekulasi hari ini dan beredar ya video-video dari dari Bambang Pacul ini begitu kan. Kabarnya ya Bambang Pacul mulai gelisah siap-siap hengkang dari PDIP. Benar nggak seperti itu? Dan inilah menjadi spekulasi banyak begitu kan ya, sehingga orang-orang akan membicarakan masa iya Bambang Pacul akan mau dipecat? Masa iya Bambang Pacul mau keluar atau memundurkan diri? Saya kira bisa iya bisa tidak. Kenapa begitu kan ya? Karena kalau kita lihat saja apa yang kemudian disampaikan Bambang Pacul ini sebenarnya dia hanya bercerita soal acara di Jawa Tengah begitu kan ya. Karena ada kesalahan-kesalahan. Nah, disitulah Bambang Pacul mulai bercerita, kalau saya ini tidak ada pengaruhnya kepada PDIP, tidak ada manfaatnya PDIP, nggak apa-apa ya mau dipecat oleh Ketum Ibu Megawati. Nah, inilah menjadi spekulasi seolah-olah ya Bambang Pacul keluar, padahal belum ada resmi bahwa Bambang Pacul ini dikeluarkan atau dipecat. Ya, belum ada resmi di situ. Cuma ada kader 27 kader begitu kan di PDIP ini, apakah di dalamnya ada Bambang Pacul atau bagaimana? Untuk sekarang ini ya ada Jokowi, ada Bobi, ada Gibran, ada Effendi Simbolon di situ sudah dipecat dari PDIP. Ini akan ada kerugian besar sebenarnya kalau PDIP memecat Bambang Pacul begitu kan ya. Tapi kita ingat bahwa yang disampaikan Hasto di situ adalah siapapun yang main dua kaki. Nah, perlu hati-hati begitu kan ya. Siapapun yang main dua kaki di situ akan dipecat oleh ya PDIP. Nah, saya mengira bahwa kalau kader-kader ini lalu kemudian jadi pengkhianat begitu kan ya, atau kader-kader itu masih nuansanya ikut rekam jejak seorang Jokowi, saya kira itu adalah pendukung-pendukung Jokowi. Mungkin sebagian besar ya. Karena kita lihat saja bahwa persoalan sekarang ini PDIP ini kan mulai diambang bagaimana orang-orang itu begitu kan ya, dari pendukung Mulyono, dari pendukung yang lain begitu kan ya, mengkritik habis-habisan PDIP. Agar apa? Agar PDIP ini tidak gabung kepada koalisi Prabowo. Kalau PDIP ini gabung kepada Prabowo, selesai sudah Jokowi, selesai sudah ya Gibran di situ begitu kan. Ini yang ditakuti oleh mereka, makanya mereka mengkritik habis-habisan PDIP. Udahlah, nggak usah bangun narasi-narasi bahwa Bambang Pacul akan dipecat. Bambang Pacul mulai gelisah, Bambang Pacul mulai mulai tidak enak di dalam tubuh kader PDIP. Padahal itu hanya omongan-omongan belaka.
Itu hanya gorengan-gorengan semata. Agar apa? Ya karena agar ya gejolak di PDIP ini yang semakin jauh atas begitu kan ya. Gejolak PDIP ini semakin membingungkan di tubuh internal sendiri. Padahal PDIP ini sangat solid sekali begitu kan. Justru PDIP memecat 27 kader ini menandakan di dalamnya karena main dua kaki. Inilah ketegasan PDIP di situ begitu kan. Jadi saya kira bahwa apa yang kemudian kita lihat hari ini begitu kan ya, yang diceritakan oleh Bambang Pacul di situ begitu kan, bukan soal membela Jokowi, bukan soal gelisah di partai PDIP, tapi dia mencerita bagaimana kegiatan dulu tidak ngundang Gibran pada waktu itu begitu kan ya. Ini gara-gara membela Pak Jokowi, Bambang Pacul siap keluar dari PDIP jika dipecat oleh ya Mak Banteng. Nah, saya kira hal-hal seperti itu begitu kan ya, tidak mungkin satu sisi seorang Bambang Pacul ini mendukung Jokowi. Ini kan hanya narasi-narasi semata begitu. Hanya narasi-narasi semata untuk bagaimana internal PDIP ini kalang kabut. Itu ya tujuannya. Tapi kalau toh pada hakikatnya, kenyataannya, walaupun saya tidak kenal dengan PDIP, dengan kader-kader manapun, tapi saya lihat bahwa PDIP ini sangat solid, bos. Mulai dari pusat sampai ke bawah, begitu kan, ya. Tidak main dua kaki. Siapapun yang main dua kaki di situ, maka siap-siap akan dipecat. Inilah solidnya PDIP. Jadi Sebenarnya ada ketakutan besar. Saya menganalisis begini. Kenapa orang-orang itu selalu menceritakan PDIP bahwa PDIP ini ya menjadi lawan dari seorang Jokowi. Nah, padahal kalau kita telusuri, sebenarnya ya kalau PDIP ini gabung kepada Prabowo, maka yang jelas di situ itu yang ditakuti oleh pendukung-pendukung Jokowi dan bahkan seorang Jokowinya. Karena apa? Karena Jokowi tidak punya partai. Jokowi tidak punya partai, begitu. Gibran tidak punya partai, Kaisang punya partai, tapi kan tidak kuasa di parlemen. Inilah bagian dari strategi dari PDIP begitu kan ya. Jadi makanya PDIP dengan Prabowo tidak ada masalah begitu kan. Tidak ada masalah mereka. Artinya mereka akan tetap mendukung kepemimpinan Prabowo ya di situ, tapi tidak dengan Gibran. Makanya banyak narasi-narasi yang muncul begitu kan ya hari ini bahwa wah bagaimana ini si Hasto nampaknya mulai membongkar ya habis-habisan soal itu begitu. Ini harus dicegah. Nah, ini nih orang-orang di luar sana begitu kan yang takut kepada PDIP lalu kemudian membuat narasi-narasi. Siapa yang takut kepada PP? Ya siapa lagi kalau pemuja yang namanya Mulyono. Saya kira pendukung-pendukung Prabowo yang asli, pendukung-pendukung Prabowo yang kemudian 2014-2019 yang kemudian mereka ya tetap permanen hatinya kepada Prabowo, tidak mungkin mereka ikut-ikutan masalah soal-soal kayak begituan. Yang ikut masalah soal narasi kayak begini adalah pemuja Jokowi. Udahlah, akui aja di situ begitu kan. Masyarakat Indonesia sudah paham kayak begituan. Apalagi mau framing bahwa Bambang Pacul ya gelisah di partai PDIP, akan keluar dari partai PDIP, akan dipecat PDIP karena mendukung Jokowi. Narasi-narasi itu sudah basi, bos. Justru kita lihat saja narasi-narasi yang faktual di situ adalah apa yang diungkapkan oleh Hasto begitu kan ya, oleh Deddy Storus di situ soal percok di situ begitu kan ya, soal partai coklat. Itulah yang fakta sebenarnya yang sekarang diungkit. Semua orang pada gelisah, Jokowi pada gelisah, takut kena batunya. Jadi saya kira bahwa inilah yang terjadi politik hari ini begitu kan ya. Nampaknya representasi dari PDIP ini ya bersama dengan rakyat, dengan wong cilik di situ. Mau jadi koalisi, mau oposisi di situ harus bersama dengan rakyat. Makanya di Pilkada DKI Jakarta itu justru Anies Baswedan mendukung Pramono Anung sebagai bentuk ya anak Abah dan Ahoker mereka bersatu. Tidak ingin dipecah belah. Itu aja sih sebenarnya. Jadi narasi-narasi itu ya biasalah orang-orang yang tidak suka karena Jokowi dipecat oleh PDIP, banyak yang tidak suka di situ. Apalagi dipecat secara tidak hormat. Jadi Jokowi sudah punya rekam jejak tidak baik begitu. Kalau sudah PDIP mengungkapkan bahwa sudah dipecat.
Artinya sekarang kabarnya mulai ya mendekati Gerindra, mulai mendekati Golkar, mulai mendekati PAN. Enak begitu, loncat sana, loncat sini, loncat sana, loncat sini. Akhirnya apa? Tidak laku. Inilah politik yang terjadi hari ini. Mau ngapain coba? Makanya banyak orang yang kemudian mengatakan bahwa kalau seumpama nantinya begitu kan ya, benar-benar terjadi bahwa dari 27 kader yang dipecat ada Bambang Pacul, maka ada kerugian besar kepada PDIP, tapi tidak seberapa begitu kan. Coba kita baca. Dewan Pimpinan Pusat DPP PDIP akan segera mengumumkan pemecatan terhadap 27 kader buntut sejumlah pelanggaran yang mereka lakukan di pemilu, Pilpres hingga Pilkada 2024. Bahkan ada yang mengatakan Hasto ya belum mengungkapkan daftar nama-nama kader yang akan diberikan sanksi tersebut. Namun kata dia mereka dinilai telah melakukan berbagai bentuk pelanggaran berat seperti mendukung pasangan calon lain di pemilu. Ya, bermain dua kaki hingga tak menjalankan instruksi partai. Wah, ngeri-ngeri sedap begitu. Sebenarnya di mana-mana kalau sudah menjadi kader di situ harus benar-benar patuh kepada partai kecuali mereka netral. Ya seperti Partai Nasdem yang awalnya mengusung Ridwan Kamil Suswono begitu kan. Ya pada kenyataannya banyak kader-kader atau simpatisan dari Nasdem mendukung Pramono Rano Karno. Yang gak ada masalah di situ begitu kan. Ya karena Ridwan Kamil kan sudah mengecewakan Partai Nasdem. Jadi sudah tahulah begitu kan. Jadi saya kira bahwa apa yang kemudian kita lihat hari ini begitu kan ya, menunjukkan PDIP ini tetap solid ya, walaupun berbagai apun narasi-narasi itulah pemuja seorang Jokowi begitu kan, membolak-balik sana sini, bolak-balik sana sini. Apa maksudnya? Ya tujuannya agar PDIP ini dianggap tidak solid, dianggap bahwa internal PDIP di situ adalah ya amburadul ya, di situ ada konflik seolah-olah seperti itu. Padahal di tubuh PDIP itu sangat solid dan itu adalah sistem adalah kepartaian dan pendidikan partai di situ benar-benar ditanamkan di kader PDIP. Mungkin itu yang kami sampaikan ya, tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini, jangan lupa di-subscribe.